Halo pencinta film, gimana kabarnya? Kembali lagi sama saya Siam. Jadi kali ini saya mau merangkum sebuah film yang berjudul Guns Akimbo. Film ini menceritakan seorang pengembang video game, terbangun dengan pistol yang dibaut kepada kedua tangannya. Dia juga akan menjadi peserta berikutnya, dalam pertandingan mematikan di dunia nyata. Miles juga harus melarikan diri dari segalanya, namun tidak akan lepas dari Nick. Jadi gak usah banyak ngomong lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Dia adalah Nick, seorang penjahat kelas kakap yang sedang memainkan sebuah permainan yang sangat mematikan. Dia adalah Miles, seorang gamer yang bekerja sebagai programmer di salah satu perusahaan swasta. Dia juga merupakan seorang introvert yang bahkan mensimulasikan dunia nyata sebagai dunia game. Saking cintanya kepada dunia game, dia juga sering menonton live streaming game mematikan yang bernama Shazam, di mana permainan ini para pemain harus membunuh pemain lain agar bisa menang. Malam itu Miles yang dalam pengaruh bintang Zero mulai toksik dalam perannya sebagai netizen yang budiman, dan hal itu pun mendapatkan respon dari admin live streaming Shazam. Kemudian mereka saling berbalas komen toksik yang berujung dengan kerasnya IP address milik Miles, dan hal itu membuatnya panik. Dan beberapa saat kemudian, dia didatangi oleh beberapa orang yang mencurigakan dan dipukul hingga pingsan. Saat tersadar, dia dikejutkan lagi dengan sesuatu yang sudah terpasang di tangannya. Faktanya, orang yang menculik Miles adalah ring-ringan dari Shazam. Miles pun dipaksa untuk memainkan permainan itu, dan fakta yang paling mengejutkan lainnya adalah lawan pertamanya merupakan seorang penjahat sekaligus pembunuh paling terlatih. Dia adalah Nick dan dia harus membunuhnya, dan akhirnya permainan pun dimulai. Seketika dalam pelariannya, Miles tidak sengaja bertemu dengan mantan pacarnya, namun mantannya itu malah kabur karena ketakutan setelah melihat senjata yang tertanam di tangan Miles. Di sisi lain, ternyata para penonton justru menyukai sosok Miles yang lugu, dan justru membuat mereka penasaran apakah dia bisa bertahan atau tidak, dan dia juga mulai mendapat julukan dari para fansnya yang bernama Guns Akimbo. Miles yang mulai depresi berniat mengakhiri hidupnya dengan menembak mulutnya sendiri, namun aksinya digagalkan oleh seorang gelandangan yang sedang duduk di sana. Kemudian Miles pergi menemui sahabat kantornya untuk dimintai pertolongan. Namun tak disangka,
Untungnya Milis berhasil kabur dari kejaran Nix karena Milis meledakkan sesuatu, dan faktanya Nix sangat fobia dengan ledakan, dan momen itu dia gunakan untuk kabur dari kejaran Nix. Ketika dalam pelariannya, Milis tambah depresi karena mantannya ditangkap oleh ketua SISEM, kemudian dia diberi waktu 5 jam agar membunuh Nix dan mantannya pun akan dibebaskan. Namun, nasib sial terjadi lagi. Mills ditangkap oleh polisi dan seorang detektif, yang faktanya polisi itu adalah ayah dari Nix. Nix is your daughter? Korban dari keganasan seorang psikopat yang telah membunuh keluarganya, dan psikopat itu adalah SISEM, sang pencipta game itu sendiri, dan dia berniat untuk mengumpankan Mills agar si ketua SISEM keluar dari sarangnya. Namun tiba-tiba, Hey Stan, where the fuck are we? ternyata, si detektif adalah orang suruhan dari ketua SISEM, yang menyamar jadi detektif untuk mengelabui para polisi. Welcome to the lightning round. Somewhere in this city, we've got your bid. Kemudian, perjalanan Mills pun dimulai kembali. Namun nasib sial lagi-lagi menghampiri Miles, karena dia harus mati di tangan Nick, dengan beberapa tembakan yang terserang di dadanya, dan hal itu membuat semua penonton kecewa. Ketika si ketua SISEM mengira semua sudah selesai, dia pun mengirim anak buahnya untuk membunuh Nick, namun beberapa saat kemudian, Miles terbangun dan pergi dari sana. Faktanya Nick telah bekerja sama setelah mengetahui bahwa ayahnya telah dibunuh oleh si ketua SISEM. Kemudian mereka melancarkan serangan ke dalam markas SISEM, namun Nix harus mati setelah meledakkan dirinya, agar Milis bisa membunuh si ketua SISEM. Kemudian, dia melanjutkan pengejarannya terhadap ketua SISEM dan mereka pun bertemu di atas coran, lalu final fight pun terjadi. Dan akhirnya, dia berhasil membunuh si ketua SISEM, dengan menjatuhkannya dari atas atap. Setelah semua selesai, Miles memutuskan untuk melanjutkan bisnisnya, sebagai pemilik game SISEM, dan film pun tamat. お前はもう